Halo anak-anak semua, selamat pagi. Nah, apa kabarnya hari ini? Oke, Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga kami dalam tidur kami tadi malam, hingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua agar firman-Mu dapat didengar dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang anak-anak semuanya buka firman Tuhan kita di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-8. Oke, semuanya buka ya di perjanjian lama. 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 22. Jadi ada 3 ayat ya. Oke, buka di 1 Samuel pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Oke, semuanya boleh dibuka ya. Ya, kita akan membacakannya. Ibu akan membacakan untuk anak-anak semua. 1 Samuel 8 pasal yang ke-19 pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 sampai 22. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Nah, demikian firman Tuhan kita. Sekarang, Ibu mau tanya, anak-anak pernah tidak waktu ada di sekolah, terus ibu guru atau bapak guru meminta anak-anak untuk mengerjakan PR. Jadi misalnya itu hari Jumat, terus ada PR. Nah, PR-nya akan dikumpul pada hari Senin. Nah, jadi PR-nya pasti dikerjakan di rumah dong. Saat sampai di rumah, saat sudah malam, tiba-tiba anak-anak ingat, oh iya ada PR. Tapi kumpulnya kan masih hari Senin, masih lama. Nanti aja kerjakan besok atau hari Minggu. Jadi anak-anak berpikir bahwa oh masih lama kumpulnya, jadi boleh dikerjakan besok. Akhirnya malam itu anak-anak menonton TV misalnya. Jadi tidak mengerjakan PR, tidak belajar. Terus pas besoknya hari Sabtu disuruh untuk anak-anak ingat, oh ada PR. Tapi besok kan masih hari Minggu. Besok saja kerjakan. Hari ini aku mau bermain game. Misalnya anak-anak berpikir seperti itu. Akhirnya PR-nya tidak dikerjakan dan bermain game. Waktu hari Minggu anak-anak lupa untuk mengerjakan PR. Akhirnya ketiduran. Bangun besok pagi mau kelas, sudah di sekolah, terus ibu guru atau bapak guru tanya, "Oke anak-anak, ayo dikumpulkan PR-nya." Terus anak-anak langsung, aduh, PR-nya lupa dikerjakan. Oke, kalau ada yang seperti itu, kira-kira itu perbuatan yang patut dicontoh atau tidak?
Tentu tidak. Jadi, saat anak-anak diberikan tugas, diberikan PR, pekerjaan rumah oleh ibu guru, atau diberikan suatu tugas yang lain, harus dikerjakan dan harus cepat-cepat dikerjakan. Jangan menunda-nunda. Masih ada besok, besok aja. Masih ada besok, besok aja. Ternyata PR-nya tidak dikerjakan sampai batas waktu untuk dikumpulkan. Nah, dari pembacaan kita sama dengan Samuel. Samuel punya tugas, tapi Samuel melihat tugas itu bukanlah beban. Samuel berpikir bahwa tugas itu adalah tanggung jawab, karena Samuel sudah diberikan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin bangsa Israel saat itu. Jadi Samuel berpikir, oke, semua tugas yang saya kerjakan adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin. Nah, anak-anak juga seperti itu. Harus melihat semua tugas dalam bentuk tanggung jawab. Nah, kalau bertanggung jawab berarti harus menyelesaikannya. Coba lihat, Samuel tidak menghiraukan bangsa, tidak menghiraukan bangsa Israel, tetapi Samuel melihat, mendengar, dan memasukkannya dalam hati. Oke, jadi bangsa Israel punya permintaan untuk memiliki raja. Akhirnya Samuel melakukan apa? Samuel tidak hanya diam. Ya udah, didengerin aja, nggak usah dilakukan. Itu terserah mereka. Tidak mau dikerjakan tugasnya. Tapi Samuel melakukan apa? Dia meminta pertolongan Tuhan. Dia meminta petunjuk Tuhan. Dia berdoa. Dia minta, Tuhan, bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Dan apa? Samuel mendapat apa? Samuel mendapat hidayah. Samuel mendapat jawaban dari Tuhan. Tuhan bilang ke Samuel, ya Samuel, sudah kamu kasih mereka raja. Berikanlah mereka raja sesuai dengan permintaan bangsa Israel. Nah, Samuel melakukannya atau tidak? Samuel melakukannya. Samuel mencari. Karena apa? Karena Samuel memikirkan tugasnya. Karena Samuel berpikir, ini tugas saya sebagai pemimpin. Saya harus melaksanakan tugas saya, dan tugasnya untuk mencari seorang raja bagi bangsa Israel dilaksanakan oleh Samuel. Jadi Samuel tidak menunda-nunda, anak-anak. Samuel langsung meminta pertolongan Tuhan, meminta jawaban Tuhan, dan Tuhan langsung memberikan jawabannya. Akhirnya Samuel dapat menyelesaikan tugasnya. Jadi anak-anak harus seperti, kita sudah belajar untuk mencontoh Samuel dalam menjadi seorang pemimpin. Nah, kita juga harus mencontoh Samuel dalam dia melaksanakan tugas-tugasnya, dalam dia melaksanakan tanggung jawabnya. Anak-anak boleh untuk anak-anak tidak harus berdiam diri, tidak harus menunggu-nunggu atau menunda-nunda waktu, tapi lakukan sesegera mungkin. Selesaikan semua pekerjaan sesegera mungkin. Tapi ingat, lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil mengeluh, jangan sambil menggerutu. Ini tugasnya banyak sekali. Tidak, tapi lakukan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, maka tugas anak-anak bisa segera diselesaikan. Nah, begitulah Tuhan mau kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita. Marilah kita mencontoh Samuel dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan kita contoh satu lagi pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus punya tugas waktu itu untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia di atas kayu salib. Sebenarnya Tuhan Yesus punya kuasa untuk menggagalkannya. Tuhan Yesus punya kuasa untuk lari dari tanggung jawabnya, dari tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus bisa melakukannya. Tetapi kenapa? Karena
Tuhan Yesus memiliki tugas dan Tuhan Yesus bertanggung jawab atas tugasnya, maka Tuhan Yesus menyelesaikannya. Karena Tuhan Yesus bisa mati di kayu salib, kita manusia bisa ditebus dan kita bisa diselamatkan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Padahal Tuhan Yesus boleh memilih untuk melari atau untuk pergi atau untuk tidak menyelesaikan. Karena kan di salib sakit ya. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk tetap melakukannya. Karena Tuhan Yesus tahu tugasnya. Tuhan Yesus tahu bahwa dengan menyelamatkan manusia, manusia akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Ingat, tetap selesaikan tugas-tugasnya dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kami untuk selalu bertanggung jawab atas tugas-tugas kami, pekerjaan kami, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak terang, kami mau Tuhan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Tolong berkati kami, berkati orang tua kami, berkati teman-teman kami, berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa, bye-bye.